perkenalkan, nama saya Dia Keisha Nathaniel Fikar Semat dari kampus BSI Bekasi dengan jurusan Manajemen. Di sini saya akan membahas tentang social justice atau yang lebih kita kenal dengan keadilan sosial. Adalah sebuah konsep yang mengedepankan perilaku adil dan setara bagi setiap individu di dalam masyarakat tanpa memandang ras, kemampuan, golongan, ataupun status sosial ekonomi. Tujuan utama dari keadilan sosial ini adalah untuk memastikan setiap individu mendapatkan hak dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan, baik dalam aspek politik, sosial, dan juga ekonomi. Ketidakadilan sosial seperti ketimpangan ekonomi, diskriminasi rasial, dan ketidaksetaraan gender dapat memicu konflik atau ketegangan sosial. Dengan memahami dan mengatasi isu-isu ini, kita juga dapat bekerja menuju masyarakat di mana setiap individu merasa dihargai dan mempunyai kesempatan yang sama untuk lebih berkembang. Di era globalisasi dan digitalisasi saat ini, kesadaran akan keadilan sosial menjadi semakin relevan. Setiap informasi yang ada dengan cepat menyebar melalui media sosial, memungkinkan isu-isu ketidakadilan sosial muncul ke permukaan dan memicu diskusi global. Namun, hal ini juga menuntut kita agar lebih kritis dan bijak dalam menyikapi setiap informasi yang ada, serta aktif berperan dalam mendorong hal positif di masyarakat. Pentingnya keadilan sosial juga dapat tercermin dari berbagai kegiatan sosial yang berupaya memperjuangkan hak-hak kelompok yang terpinggirkan. Misalnya, gerakan hak-hak sipil, gerakan feminisme, dan juga gerakan hak-hak disabilitas. Dalam mendukung dan terlibat dalam gerakan-gerakan ini, kita berkontribusi untuk menciptakan dunia yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Secara keseluruhan, membahas dan memahami keadilan sosial merupakan suatu langkah krusial dalam upaya membuat masyarakat yang adil, setara, dan inklusif. Dengan meningkatkan kesadaran dan mengambil tindakan nyata, kita dapat bersama-sama mengatasi berbagai bentuk ketidakadilan dan menciptakan perubahan positif yang berkelanjutan. Dalam sila kelima Pancasila yang berisi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, berfungsi sebagai dasar filosofis yang menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Prinsip ini menekankan pentingnya distribusi yang merata atas sumber daya, kesempatan, dan hak-hak dasar bagi setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau budaya. Sebagai landasan filosofis, sila kelima mengarahkan kebijakan dan tindakan pemerintah serta masyarakat untuk memastikan bahwa kesejahteraan dapat dirasakan oleh setiap lapisan masyarakat. Hal ini mencakup tentang pengentasan kemiskinan, pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap kelompok-kelompok rentan. Dengan demikian, sila kelima mendorong terciptanya tatanan sosial yang harmonis dan berkeadilan. Selain itu, sila kelima juga mengandung nilai-nilai yang bersifat gotong royong, solidaritas, dan juga empati antar warga negara. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam interaksi sosial sehari-hari, mendorong masyarakat untuk saling membantu dan bekerja sama dalam menciptakan kesejahteraan bersama. Dengan mengamalkan nilai-nilai tersebut, diharapkan terciptanya masyarakat yang inklusif dan juga berkeadilan. Secara keseluruhan, Pancasila bukan hanya sebagai landasan filosofis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam pembangunan nasional. Melalui komitmen terhadap keadilan sosial, Indonesia berupaya membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan juga bermartabat bagi seluruh rakyatnya. Pemerintah Indonesia telah mengimplementasikan beberapa program di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan sebagai wujud nyata dari keadilan sosial. Berikut beberapa contoh penerapan tersebut. Yang pertama, di bidang pendidikan, ada program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Program ini bertujuan untuk menyebarluaskan akses pendidikan dan membantu anak-anak dari keluarga yang kurang mampu dalam dunia pendidikan dengan cara memberikan bantuan finansial untuk biaya sekolah.
KIP sendiri telah menjadi instrumen yang penting dalam upaya pengentasan kemiskinan dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua adalah di bidang kesehatan, yaitu program makanan gratis yang baru diluncurkan pada 2024 ini. Program ini menyediakan makanan gratis bergizi untuk para anak sekolah dan juga ibu hamil untuk mencegah malnutrisi dan juga stunting. Program ini dikelola oleh Badan Gizi Nasional dan menargetkan kurang lebih 82 juta bagi penerima manfaat ini. Di dalam bidang pengentasan kemiskinan ada program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri. Program ini fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan kapasitas dan permodalan pada usaha mikro dan usaha kecil di pedesaan. PNPM bertujuan untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan memperluas lapangan kerja. Implementasi program-program tersebut mencerminkan tentang komitmen pemerintah Indonesia dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyatnya sesuai dengan amanat pada sila kelima, Pancasila. Ketimpangan ekonomi yang signifikan menjadi penghambat utama dalam mewujudkan keadilan sosial di Indonesia. Ketika distribusi pendapatan dan kekayaan tidak merata, sejumlah dampak negatif dapat muncul yang secara langsung mempengaruhi stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Berikut beberapa contoh di mana perbedaan ekonomi yang sangat mencolok dapat menghambat tercapainya keadilan sosial. Yang pertama, meningkatnya kemiskinan dan kerawanan sosial. Yang kedua, terbatasnya akses terhadap bidang pendidikan dan juga kesehatan. Yang ketiga, ketidakstabilan sosial dan potensi konflik. Yang keempat, menurunnya kelas menengah dan dampaknya kepada ekonomi. Yang kelima, terbatasnya mobilitas sosial. Secara keseluruhan, perbedaan ekonomi yang signifikan menciptakan suatu hambatan dalam mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, sektor swasta, dan juga masyarakat untuk mengurangi ketimpangan ini melalui kebijakan yang inklusif dan juga berkeadilan, memastikan setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan berkontribusi dalam masyarakat. Mencapai keadilan sosial membutuhkan upaya yang sistematis dan berkelanjutan di berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama adalah kebijakan publik yang inklusif. Yang kedua adalah pendidikan yang merata dan berkualitas. Yang ketiga, kesetaraan dalam dunia pekerjaan. Yang keempat, akses kesehatan yang adil. Yang kelima, penguatan hukum dan hak asasi manusia. Dan yang keenam, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi publik. Dengan kombinasi kebijakan yang tepat, pendidikan, dan akses ekonomi yang lebih adil, serta kesadaran sosial yang tinggi, keadilan sosial akan lebih mudah dicapai. Mewujudkan keadilan sosial membutuhkan kerjasama yang baik, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan bekerja secara kolektif, kita dapat membangun masyarakat di Indonesia yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera bagi kita semua. Itulah pemaparan materi soal social justice dari saya. Saya Dea Kezia Nathaniel Lovely Karsumat. Sekian, terima kasih.